Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Wakil Wahyudin SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP 2 Lewigorong. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP 2 Lewigorong. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam aula ini guna menghadiri acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya marilah kita panjatkan sholawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah yang membimbing kita dari jalan kegelapan untuk menuju jalan terang benderang, yakni dinul Islam. Selanjutnya, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Berikut ini susunan acaranya. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan. Susunan acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Wahyudin SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP 2 Lewigorong. Acara yang keempat adalah acara inti, yakni penyampaian diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Ahadiah Nurjana SPD MPD MCE. Acara yang kelima adalah tanya jawab dan kesimpulan. Dan acara terakhir adalah doa dan tutup. Demikian susunan yang akan berlangsung pada hari ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita mengawali acara pertama, yakni pembukaan dengan mengucapkan Bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah para hadirin untuk acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon untuk berdiri. Kami persilakan. Sambutan dari Bapak Wakil Wahyudin SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP 2 Lewigorong. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Wahyudin SPD MPD atas sambutannya. Baiklah, menginjak acara inti yaitu pemaparan materi modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Ahadiah Nurjana. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon izin untuk berdiri ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lewigorong, yang terhormat Bapak Ibu Guru hebat SMP Negeri 2 Lewigorong, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul dalam acara menghadiri diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'innya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Bapak Ibu, sebelumnya saya haturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam menghadiri acara diseminasi ini. Adapun
tujuan dari acara ini, yaitu pertama, saya ingin melakukan aksi nyata setelah mempelajari modul 1.4 ini. Saya mempelajari modul 1.4 budaya positif ini kurang lebih selama 2 minggu. Dan kali ini saya harus mendiseminasi Bapak Ibu. Kemudian saya ingin mencoba berbagi ilmu, gitu ya. Saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih tahu dari Bapak Ibu, tapi saya ingin mencoba berbagi, sharing, kita berkolaborasi, membangun budaya positif agar sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik. Baik Bapak Ibu, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif demi terciptanya sekolah yang tercinta ini. Kita lanjut bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjut ke acara inti, saya ingin mengutarakan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar anak dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat. Bapak Ibu, yang perlu kita garis bawahi di sini yaitu tentang menuntun. Nah, menurut Bapak Ibu ada yang mau coba berbagi nggak? Menuntun itu kira-kira apa ya? Membimbing, ya betul sekali. Kemudian mengarahkan, mendampingi. Nah, kita sebagai tenaga pendidik, tugas kita hanyalah menuntun, mengarahkan, membimbing, mendampingi putra-putri kita menjadi putra-putri yang bisa meraih cita-citanya. Dalam artian, kita misalnya begini, putra-putri kita bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Nah, tugas kita menuntun, mengarahkan, membimbing, mendampingi agar siswa tersebut menjadi suatu saat nanti menjadi seorang dokter yang sangat luar biasa, disiplin, bertanggung jawab, gitu ya, jujur. Nah, seperti itu. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa pendidikan itu ibaratnya lahan pertanian. Lahan itu kita ibaratkan sebagai satuan pendidikan atau sekolah. Dan petani kita ibaratkan kita sebagai tenaga pendidikan. Nah, petani itu menanam apa Bapak Ibu? Padi. Nah, bagaimana tenaga pendidikan itu atau petani itu menciptakan sebuah padi, merawat sebuah padi sehingga padi itu menghasilkan padi yang unggul, yang bagus, yang luar biasa. Nah, bagaimana cara kita menghasilkan padi yang unggul itu? Yaitu dengan cara memupuknya, memeliharanya, merawatnya, kemudian membasmi hama-hama yang ada dalam padi tersebut, gitu. Nah, Ki Hajar Dewantara, kita ingin menjadi petani yang sangat luar biasa sehingga menghasilkan padi yang unggul, mungkin seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini ada budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang benar kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya ingin coba sharing di sekolah kita, apakah sudah mempunyai kebiasaan budaya positif, Bapak Ibu? Tentu sudah. Seperti misalnya kita setiap pagi menyambut putra-putri kita di gerbang sekolah. Kita mengadakan apa, Bapak Ibu? Kemudian pagi, gitu ya, menyapanya, menyapa anak didik kita, memberikan senyuman, menyapanya, menyalaminya, seperti itu. Kemudian di sekolah sebelum dan sesudah belajar kita selalu apa, Bapak Ibu? Berdoa itu adalah melakukan salah satunya budaya positif. Kemudian setiap hari Jumat kita selalu ada Bapak, selalu ada sholat duha bersama. Nah, alhamdulillah di sekolah kita sudah ada budaya positif. Tinggal bagaimana cara kita tetap selalu menjaganya, meningkatkannya supaya agar anak siswa kita berbudaya. Bapak Ibu biar gak jenuh ya. Siap ya Bapak Ibu ya.
Boleh berdiri Bapak Ibu, boleh berdiri. Bapak Ibu mohon untuk berdiri semuanya. Bapak Ibu untuk berdiri semuanya. Siap ya? Ya, Bapak Kepala Sekolah juga boleh ikutan. PP juga sama. Siap ya? 1, 2, 3. Kita lanjut. Nah, ini kita ke acara inti. Di sini ada konsep utama modul budaya positif. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, yang ketiganya kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetisi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana cara kita mendidik, mencetak agar peserta didik kita memiliki profil belajar Pancasila? Profil belajar Pancasila itu ada apa aja, Ibu? Bapak? Ada apa aja? Ya, nah, apa aja? Berkebinekaan global, ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, ya, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, gitu ya. Dan pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan atau memfasilitasi lingkungan yang positif, yang aman, yang nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin juga sangat erat kaitannya dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, apa maksud dari paradigma dengan pembelajaran dengan paradigma baru ini? Pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Nah, tugas guru adalah menciptakan suasana belajar di sekolah itu, di kelas itu, agar anak itu senang, nyaman, dan aman gitu. Tidak ada paksaan, hukuman, intimidasi, dan semacamnya. Kemudian pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Bagaimana agar peserta didik ini ilmu yang sudah mereka dapat dari sekolah itu bisa mereka gunakan di lingkungan masyarakatnya untuk masa depannya, seperti itu. Kemudian proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetisi dan karakter peserta didik secara holistik. Selanjutnya, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Dan terakhir, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Selanjutnya, nah di sini sebelum saya melanjutkan pembelajaran kita, pembahasan kita, saya ingin mencoba mengajak Bapak Ibu untuk cobalah buka kepalan tangan seperti ini. Bapak Ibu secara berpasangan, ada yang berposisi sebagai A. Nah, si A ini berusaha mengepalkan tangannya seperti ini. Anggap, bayangkan di dalam kepalan tangan ini Anda ada sesuatu yang sangat berharga yang orang lain tidak boleh tahu. Nah, ini yang B, coba berusaha untuk merayu gitu ya, membujuk
kalau perlu mengintimidasi, maaf saya bercanda, kalau perlu menghabis atau menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Anda siap? Jadi posisi gitu ya, berpasangan. Yang A mengepalkan tangan seperti ini, yang B coba merayunya agar ini si A bisa membuka kepalanya. Siap Bapak Ibu? Siap? Saya kasih waktu 30 detik ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu ada yang berhasil membuka kepala tangannya? Ya. Nah, cung, siapa yang berposisi sebagai A? Oke, yang A. Yang B, yang menggoda, yang menggelitik, yang ini, yang berusaha membuka kepala tangan lawan Anda, siap ya? Oke. Di sini Pak Dadang, oke sudah. Nah, di sini coba ada nggak yang Bapak Pak Dadang ini nggak mau membuka kepala tangannya tidak, Bapak? Belum. Oke. Siap ya? Udah. Oke, udah. Oke. Siap? Nah, kira-kira nih Pak Dadang kalau ada yang menggoda, merayu gitu kan, Pak Dadang mau nggak membuka kepala tangannya? Tergantung yang ditawarkannya apa. Berarti ada kemungkinan mau. Siap. Bu Dewi, kira-kira Bu Dewi, Bu Nenden, mau nggak? Dilihat dari situasi dan kondisi yang saya rasakan. Baik, oke. Dilihat dari situasi kondisi. Nah, di sini ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Diibaratkan anak didik kita. Jadi, kalau ada anak didik kita yang tetap teguh mengepal tangannya seperti ini. Dia mau diintimidasi, mau diini-ini dia, mau dirayu, dihukum, segala macam, dia tetap menutup kepalanya. Tandanya dia sudah memiliki kontrol diri, dan itu bagus. Dan di sisi lain ada kemungkinan lain, ada siswa yang mau membuka kepala tangannya dikarenakan dia mungkin ada rayuan, ada hukuman, ada bujukan, ada hadiah segala macam, ada intimidasi. Dia dengan sukarela membuka kepalanya. Tandanya dia itu merelakan, membiarkan orang lain mengontrol dirinya gitu. Oke. Jadi yang lebih bagus yang mana Bapak Ibu? Yang tetap mengepal tangannya atau membuka? Yang tetap. Yang tetap. Oke, lanjut. Nah, menurut Dr. William Fraser dalam kontrol teori pada saat ini berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Pertama, ilusi guru kontrol murid. Nah, ini biasanya yang sering kita lakukan biasanya. Guru memaksakan kehendak gitu ya. Misalnya gini, anak-anak lihat ke depan, ya, pembelajaran mau dimulai. Tatapan jangan tengok kiri kanan, lihat ke ibu. Duduk yang rapi, duduk yang manis, tangan di atas, gitu ya. Buku jangan dilipat, ini bla 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 segala macam. Nah, kira-kira nih, setelah kita memberikan materi, memberikan semua pembelajaran kepada anak, apakah anak tersebut akan paham tentang materi yang kita sampaikan? Belum tentu, Bapak Ibu. Anak mungkin memperhatikan gitu, tapi kayak ada ya udahlah gitu. Ada paksaan dari guru tersebut, dia belum mau belajar secara sadar, tapi guru gitu kan kadang-kadang memaksakan. Akhirnya dia ya udah gitu. Dia melihat kita, tapi dia tidak bisa menyerap pembelajaran yang kita berikan. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang sering kita lakukan di kelas. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misalnya kita selalu gini bilang, coba hal-hal positif misalnya, nak kamu rajin belajar ya, terus rajin belajar agar kamu cita-cita kamu tercapai. Nak sekolah yang rajin ya, agar kamu bisa sukses. Bagaimana segala macam. Itu bagus, itu udah positif. Tapi belum tentu bisa menguatkan karakter. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu, ini adalah yang biasa seperti selalu biasa saya lakukan terhadap anak saya, terhadap anak didik saya. Apa yang membuat si anak merasa bersalah? Contohnya
dari tadi loh, ibu udah capek-capek. Kamu kok gak seperti itu? Kamu gak sayang sama ibu? Kamu gak kasihan sama ibu? Itu salah satu contohnya. Atau misalnya, kamu kok sekolah begitu sih? Kamu gak kasihan sama orang tua kamu yang bekerja pontang-panting? Kamu mau jadi apa gitu? Itu anak itu kadang-kadang kalau kita diskusi seperti itu, kadang-kadang anak sampai apa? Meneteskan air mata, dan kita apa? Merasa apa? Senang gitu kan? Iya, anaknya berarti udah menyadari gitu. Feeling kita gitu kan? Anak merasa sadar gitu. Tapi jangan ini Bapak Ibu. Anak itu dia kadang nangis, tapi nanti di hatinya itu nanti akan ada beban tersendiri. Anak itu dampaknya nanti akan menjadi anak yang sangat minder, pesimis, dan itu akan menjadi produk yang gagal. Anak yang nanti kurang berani, gak percaya diri, minderan, gitu, berputus asa. Itu dampak negatif kalau kita menyudutkan anak seolah anak itu merasa bersalah. Kemudian selanjutnya nomor 4, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat ada 2 anak berantem nih. Si A dan si B berantem. Karena kita nggak mau pusing gitu, karena kita nggak mau repot, yaudah kalian baikan. Salaman. Kan itu pernah Bapak Ibu seperti itu? Pernah? Ya gitu. Coba baikan. Nah, anak mungkin salaman di depan kita baikan, pelukan gitu. Tapi inti masalah dari berantem itu tidak terpecahkan. Akhirnya akan muncul lagi berantem, bertengkar lagi selanjutnya gitu. Jadi mungkin di depan kita anak itu sudah baikan gitu, tapi inti masalahnya itu tidak terpecahkan seperti itu. Baik, Bapak Ibu, yang kedua adalah disiplin positif. Nah, mungkin di benak ada yang mau coba sharing nggak? Disiplin itu apa ya Bapak Ibu? Disiplin itu kira-kira aturan, oke. Aturan ya. Biasanya kalau kita mendengar disiplin ada hubungannya dengan aturan. Mari kita lihat apa makna disiplin positif. Oke, makna disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Kata disiplin dimaknai adanya ketersediaan untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku tanpa adanya tekanan dari luar, melainkan kepatuhan atas dasar kesadaran diri. Kita cenderung memaknainya ketidaknyamanan. Kenapa ketidaknyamanan? Karena biasanya kita mengoneksikannya dengan aturan gitu. Jadi anak itu kenapa tidak nyaman? Karena ada keterpaksaan, karena ada dorongan, masih ada dorongan luar dari luar, bukan ada dorongan dari diri sendiri gitu. Akhirnya anak merasa dirinya tidak nyaman gitu. Selanjutnya, bagaimana kita sebagai tenaga pendidik? Nah, kita sebagai pendidik ada tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Yaitu tadi seperti saya sudah ungkapkan dari awal, anak mempunyai kesadaran dari diri sendiri, gitu. Tidak ada dari dorongan dari luar. Anak sudah sadar. Misalnya gini, ada anak yang lihat sampah gitu, lihat sampah di lorong sekolah. Anak yang sudah memiliki disiplin intrinsik, dia tanpa disuruh oleh guru, itu pungut sampah, dia langsung gak ada siapapun, dia sadar memungut sampahnya, lalu membuang ke tempat sampah. Itu dorongan intrinsik. Beda dengan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu masih dipantau, disuruh oleh orang lain, oleh orang luar. Lanjut, bagaimana dengan disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sorotan, ancaman maupun hukuman. Yang akan kita bahas nanti adalah
namanya ketiga restitusi. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ada hubungannya dengan fisiologi seperti sandang, pangan, dan papan gitu. Jadi anak didik kita itu, siswa-siswi kita ini butuh bertahan hidup, sandang, pangan, papan. Misalnya Ibu Sri lagi di kelas, ada Wandi kan selalu dingin gitu kan perutnya. Sama Bu Sri ditanya, Wandi, kamu kenapa? Saya belum sarapan. Berarti anak tersebut butuh apa? Butuh makan gitu. Gak bisa anak yang lagi lapar belum sarapan kita jejeli dengan materi gitu. Insya Allah materi gak akan masuk. Jadi anak itu butuh makan. Bagaimana? Nah, misalnya orang tuanya itu tidak ngasih bekal gitu ya. Sama gitu kan. Bu Trisna selalu bawa bekal makanan tuh setiap hari, bawa nasi goreng gitu. Bu Trisna udah tahu tuh mana siswa yang sudah sarapan, mana yang belum sarapan. Hebat beliau. Selalu tahu kebutuhan dasar peserta didiknya. Kita lanjut nomor selanjutnya, yaitu anak didik kita itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Nah, perlakuan dari Bu Sri yang ngasih makanan ke siswa itu adalah bentuk rasa kasih sayang gitu. Nah, anak itu butuh seperti itu, butuh pengakuan gitu. Oke. Lanjut ke nomor 3, yaitu penguasaan. Setiap anak pada dasarnya itu ingin menjadi seorang pemimpin. Setiap anak pasti ingin menjadi sebagai seorang pemimpin. Artinya anak tersebut, siswa-siswi kita itu butuh penguasaan. Jadi kalau misalnya ada anak yang misalnya nggak bisa ilmu gitu kan, kita suruh dia menjadi seorang pemimpin kelas, dia itu merasa dirinya bangga, terakui. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jangan ada anak yang menolak kan? Oh, saya ini pemimpin. Oh, saya ini diakui. Itu ada rasa kebanggaan pada anak tersebut sehingga motivasi untuk belajarnya itu bisa meningkat. Lanjut, kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini bukan dalam artian sebebas-bebasnya tanpa kontrol. Artinya di sini siswa-siswi itu butuh kebebasan berpendapat, kebebasan apa lagi Bapak Ibu? Ya, pokok kenapa? Iya gitu. Butuh happy. Anak itu bebas berpendapat gitu ya. Oke. Lanjut, kemudian yang selanjutnya kesenangan. Bapak Ibu pernah dengar gak ada anak yang gak bisa diem tangannya? Misalnya ini lagi belajar, tapi di sisi lain ada anak yang katalu, tepuk-tepuk gitu kan? Dia itu sedang mencoba berusaha memenuhi kebutuhan kesenangannya, gitu. Jadi anak itu butuh kesenangan. Akhirnya kadang-kadang kita kalau nggak paham, kita suka kadang-kadang jengkel gitu kan, lihat anak seperti itu. Sedangkan anak tersebut sebetulnya sedang memenuhi kebutuhan kesenangannya, kebutuhan dasarnya. Oke. Nah, di sini selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi ini ada beberapa, yaitu 1, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalnya, anak pakai topi itu kadang-kadang bukan karena sadar dia takut melindungi kepalanya dari panas gitu. Karena pakai topi itu sih dihukum oke di depan gitu kan, takut dipisahkan nanti barisan gitu karena tidak memakai atribut dengan lengkap. Ya, kita mungkin bisa menilai peserta didik kita itu apakah mereka itu sudah disiplin, sudah sadar atau belum gitu kan. Oke, apakah anak didik kita itu melakukan disiplin itu karena sudah betul-betul sadar atau hanya untuk menghindari hukuman saja? Kita bisa melihat anak didik kita. Kemudian, nah ini menurut Bapak Ibu karena anak itu disiplin, karena takut menghindari hukuman, ini Bapak motivasi apa? Ekstrinsik apa ekstrinsik? Ekstrinsik. Dari
dari luar ya. Kemudian yang selanjutnya, anak itu disiplin karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya anak mengerjakan PR tepat waktu karena nanti Bu Srima suka ngasih permen misalnya ya. Nah, kira-kira anak tersebut sudah disiplin secara intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Oke, good. Selanjutnya yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin ini karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Anak sadar memakai topi itu untuk menghindari panas. Anak sadar mengerjakan PR itu karena dia butuh belajar. Nah, ini dorongan-dorongan dari motivasi intrinsik. Nah, dari ini kira-kira yang lebih bagus mana? Ekstrinsik apa intrinsik? Otomatis intrinsik yang bagus. Selanjutnya yaitu di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Bapak Ibu, kita perlu memahami ya apa yang sudah kita lakukan selama ini kepada anak didik kita. Hukuman itu, arti hukuman itu identik dengan menyakitkan. Hukuman apapun, judulnya apapun, pasti menyakitkan peserta didik kita, anak didik kita. Membuat mereka tidak nyaman, murid jadi takut, memaksa, murid akhirnya menyembunyikan kesalahan. Dia tidak mau terbuka karena nanti kalau ketahuan, kalau jujur, si ibunya marah. Kalau saya terbuka nanti bapaknya mau hukum gitu. Kemudian murid menjadi rendah diri. Ini yang akan mencetak murid-murid kita menjadi murid yang gagal. Oke. Jadi otomatis kita harus selalu menghindari ya Bapak Ibu menghukum putra-putri kita. Kemudian di sini apalagi konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu dengan penghargaan. Kenapa kok bisa penghargaan bisa merusak menjadi identitas gagal? Karena yang pertama tidak efektif, gitu. Bapak Ibu misalkan pernah nggak melakukan gini? Ayo siapa anak-anak yang pertama kali setor ke ibu PR-nya nanti ibu kasih permen misalnya. Anak misalnya cepet-cepet gitu ya. Oke, langsung store gitu. 1-2 kali itu nggak apa-apa. Tapi kalau berkelanjutan, ibu bakal bosan sendiri nggak? Bosan, dan itu tidak efektif. Kemudian yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri. Apa maksudnya? Memberikan penghargaan itu membuat iri. Misalnya gini, kita di kelas nih, si A nilainya sama-sama 90, misalnya ini 90. Tapi ibu maaf ya nak, hadiahnya buat si ini ya, karena kamu agak lambat 1 detik misalnya. Nah ini anak yang satu lagi, dia akan merasa jealous gitu. Bu, kok saya juga sama nilainya segini, kok saya nggak dikasih? Nah itu akan timbul rasa iri antar sesama peserta didik gitu. Selanjutnya mematikan kreativitas. Maksudnya misalnya gini, anak membuat video, misalnya ada tugas, ayo nak, tugas sekarang yaitu menanggapi teks dengan mengumpulkan video ya, misalnya. Oke, ada anak mengumpulkan tugasnya. Saya kasih nilai besar anak itu. Wow, kamu luar biasa ya videonya. Ibu kasih 90 ya nak, misalnya. Kata anak itu, saya ngerjain gini aja 90. Ya udah, nanti mah biasa gini juga, nilainya 90. Saya nggak usah mikir-mikir lagi, saya nggak usah berpikir lagi, saya nggak usah berkreatif lagi. Nah itu ya penghargaan yang mematikan kreativitas anak, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, sudah 2-3 tahun ini kita menghilangkan sistem ranking di rapor kita. Gitu. Di rapor kita sudah tidak mencantumkan ranking lagi. Kenapa ini membentuk jadi identitas gagal? Anak yang di bawah, rankingnya di bawah akan merasa dia dihukum. Lah, saya mau jadi ranking kedua sih, padahal saya bisa ranking 1, kok bisa gitu? Itu akan mendownkan perasaan siswa. Apalagi nanti ketemu dengan orang tuanya, Bapak, Ibu, putra
menjatuhkan harga diri orang tua. Jadi orang tua itu kadang-kadang merasa, wah saya gagal nih sebagai orang tua, sudah gagal mendidik anak, tidak bisa mendidik anak, seperti itu. Jadi ada rasa putus asa nantinya. Kemudian yang selanjutnya merampas hak menghargai dirinya. Maksudnya gimana ini? Maksudnya gini, anak itu misalnya sudah membuat video pembelajaran yang sangat bagus, tugas yang sangat bagus, tapi kita ngasih nilainya kecil. Kata anak itu, Bu, saya ini udah gak tidur-tidur nih Bu, selama berminggu-minggu mengerjakan tugas ini. Kok guru ibu ini, bapak ini kok ngasihnya segini sih gitu. Itu kayak merampas yang seharusnya dia mendapatkan nilai bagus, tapi guru yang bersangkutan mengasih nilai yang kecil gitu. Dan itu akan membentuk identitas gagal. Nah, bagaimana kebalikannya? Konsep disiplin dengan identitas sukses. Pertama, konsekuensi. Bapak Ibu pernah dengar konsekuensi kan? Ya, konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah disepakati bersama gitu kan? Nah ini penguatannya jangka pendek konsekuensi ini, tidak berjangka panjang. Kemudian konsekuensi ini perlu monitoring berkelanjutan. Misalnya ada anak nih, ada siswa di kelas yang beberapa kali tidak mengerjakan PR. Kalau kita tidak melakukan monitoring, kita akan tahu nggak anak itu beberapa kali tidak mengerjakan tugas? Kita akan tahu nggak Bapak Ibu? Kalau kita tidak melakukan monitoring, tidak melakukan pendataan sebelumnya, tidak akan tahu. Tapi kalau kita misalnya memonitoring, oh kamu ya minggu kemarin tidak mengerjakan tugas, hari ini tidak mengerjakan tugas lagi. Ibu kasih kesempatan lagi ya sama kamu ya Nak ya, satu kesempatan lagi, kira-kira minggu depan kamu bakal menjadi tugas atau tidak. Dan itu monitoring Bapak Ibu. Kemudian ada stimulus respon. Kemudian ada murid menghormati peraturan. Artinya kalau kita ini ada kesepakatan sebelumnya bersama siswa, jadi konsekuensi ini adalah aturan yang dibuat bersama siswa, antara siswa dan guru. Nah, kalau kamu tidak mengerjakan tugas secara 3 kali berturut-turut, konsekuensinya berarti nanti istirahat, kamu ngerjain tugasnya. Jadi teman-teman kamu istirahat, kamu diam di kelas, kerjakan tugasnya. Nah, itu seperti itu konsekuensi. Dan ini akan berakibat kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi siswa itu nanti akan terenggut waktunya karena mengerjakan tugas atau melakukan konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses yaitu restitusi. Nanti akan kita bahas apa sih restitusi gitu. Nah, restitusi adalah cirinya murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Selanjutnya murid lebih menghormati dirinya dan orang lain. Ada teori kontrol dari murid yang A. Dia yang kekeh, teguh, tetap memegang kepala tangannya. Itu yang anak sudah bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Artinya begini Bapak Ibu, restitusi. Jadi kalau anak berbuat salah, misalnya ada anak tadi tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas, anak tidak langsung dihukum, tapi anak ditanya dulu, kenapa kamu tidak bisa sampai tidak bisa mengerjakan PR gitu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini gitu. Dan selanjutnya, nanti kita lihat ya contoh restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah ini. Kita lanjut. Oke, pendekatan restitusi. Nah, di sini restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Selanjutnya, restitusi adalah proses
kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari sebuah masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut salah satu dosen tahun 1996. Dan yang terakhir adalah restitusi membantu memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Oke. Nah, ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Misalnya, ada anak lagi main bola, saking kencengnya main bola, dia sampai memecahkan kaca jendela yang ada di kelas sebelah lapangan. Nah, kalau misalnya anak ini tidak dituntut untuk mengganti kerugian terhadap kaca yang pecah, tapi mereka diajak diskusi supaya lain kali main bolanya harus lebih hati-hati, seperti itu. Oke, selanjutnya restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Artinya anak-anak diajak diskusi, nggak misalnya, kamu kan nggak mengerjakan PR ya, yaudah keluar. Kamu lupa ya nggak bawa bukunya, silakan berdiri di kelas. Bukan seperti itu, tapi mereka ditawarkan, "Hai nak, kamu kan lupa ya nggak bawa bukunya. Kira-kira biar kamu belajar terus di sini, kira-kira kamu mau seperti apa? Kamu akan ngelakuin apa?" Mungkin anak itu akan berpikir nantinya. Anak di restitusi ini, anak diajak berpikir. Oh, jawaban anak-anak mungkin beda-beda. Bu, boleh saya menulisnya di kertas dulu? Nah, anak sekarang akan ada yang seperti itu kan Bapak Ibu? Jadi anak memberikan pendapatnya gitu. Oke, selanjutnya restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya lagi, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Seperti tadi, kebutuhan dasar manusia tadi ada berapa Bu? Ada 5 ya tadi. Kebutuhan tadi bertahan hidup. Nah gitu. Jadi anak itu ya itu tadi nyambung ya ke kebutuhan dasar manusia. Butuh kasih sayang, siswa itu butuh penguasaan, butuh apa lagi? Kebebasan dan kebutuhan kesenangan. Lanjut, restitusi menguatkan pada fokus pada solusi. Jadi tidak menyudutkan anak, kamu mah gini-gini aja, salah nih gitu. Tapi bagaimana anak tersebut bisa memecahkan masalahnya, seperti itu. Oke, selanjutnya restitusi adalah cara yang paling terbaik. Dan restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan terakhir, restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Misalnya, Bapak Ibu sering dengar kan kenakalan anak remaja, ada tawuran segala macam. Alhamdulillah sekolah kita tidak ada ya. Kadang-kadang ada orang tuanya, karena kamu nakal ya, kamu nggak bisa diatur, silakan keluar dari rumah. Pergi, keluar dari rumah. Anak yang sudah sebetulnya anak itu butuh gitu ya, butuh sesuatu, tapi karena orang tuanya mengusir, otomatis orang tuanya itu tidak bisa menyelesaikan masalah gitu, tidak bisa mengajak ngobrol, apa pengennya, bagaimana solusinya gitu. Nah ini seharusnya siswa itu dikembalikan kepada kelompoknya, ke keluarganya, ke lingkungannya, agar dia sadar tentang masalahnya dan bisa memperbaiki diri. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah kita coba perbandingkan Bu. Apa perbandingan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kita bisa dilihat dari sini. Kalau hukuman kita sering dengar ya, kamu nggak ngerjain tugas ya, ayo push up, gitu kan? Kamu telat ya 5 menit, keliling lapangan 10 kali lipat, gitu. Menurut Bapak Ibu, ada relevansinya nggak? Dia nggak bawa atau dia telat sekolah, jadi dihukumnya dari lari lapangan. Ada relevansinya nggak?
Tidak. Ada manfaatnya nggak buat anak? Tentu tidak, gitu ya. Jadi nggak ada relevansinya, nggak ada hubungannya. Nah, konsekuensi. Kalau konsekuensi sudah dibicarakan, didiskusikan. Nah, nanti kalau kamu telat lambat ke sekolah beberapa kali, konsekuensinya sudah tahu ya. Gitu. Kamu nanti nggak boleh istirahat. Nanti pas jam istirahat kamu harus belajar sendiri, mengikuti, mengejar ketinggalan belajar kamu ya. Itu konsekuensi. Kayaknya halus sih bahasanya, tapi buat nyaman siswa enggak? Tidak, tetap ada siswa kayak nggak nyaman gitu. Nah, ini restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau misalnya restitusi nggak langsung to the point, kamu keluar, kamu lari, kamu nanti istirahat nggak boleh istirahat. Nggak seperti itu restitusi. Tapi kalau restitusi tanya dulu, kamu kenapa terlambat? Apa yang membuat kamu terlambat? Gitu. Jadi dicari inti masalahnya, dikorek-korek sampai ketemu masalahnya. Oh, terlambatnya karena dia tidurnya larut malam gitu. Kenapa tidurnya larut malam? Oh, karena main game gitu. Oh, berarti penyebabnya ini. Anak sampai bangun terlambat, sampai akhirnya kesiangan sekolah. Nah, solusinya berarti berapa? Diskusi sama anak. Oh, mengurangi jam main game. Kita lanjut. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol. Kita bisa menebak di manakah posisi kita, ada di mana? Pertama ada penghukum. Mudah-mudahan Bapak Ibu bukan sebagai posisi penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Gitu ya. Kalau penghukum tadi pengennya menghukum siswa gitu. Nah, ini kalau pembuat merasa bersalah, pengennya itu membuat siswa menangis gitu, terpuruk gitu, merasa bersalah gitu, kayak wah kamu mah gini aja, kamu gak kasihan ya gitu sama orang tua yang sudah ini. Anak itu kadang tersentuh gitu, sampai menangis gitu, merasa dirinya buruk, merasa dirinya berbuat yang sangat berdosa gitu. Nah, ini pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, nah ini teman gitu. Kalau teman, gimana posisi kita sebagai teman? Pernah nggak Bapak Ibu ini? Ayolah, Andres, kerjain PR-nya. Nanti Ibu dimarahin loh sama Bapak Kepala Sekolah. Biar kamu gak kerjain PR. Pernah nggak Bapak Ibu memposisikan diri sebagai teman? Pernah sekali-kali gitu ya, sesuai gimana situasi. Gak apa-apa, bagus. Lanjut. Nah, di sini ada pemantau. Kalau pemantau, anak kita punya catatan referensi. Ini catatan jurnal sendiri. Anak ini orangnya gaya belajarnya seperti apa? Ini audio, kinestetik, audiovisual seperti itu. Jadi kita bisa memposisikan diri. Oh, nanti kalau belajar mengajar ke anak ini harus seperti ini. Karena kita mempunyai data-data tentang siswa. Oke. Selanjutnya, nah ini manajer. Inilah Bapak Ibu, posisi manajer inilah yang sepatutnya kita miliki, kita kuasai. Nah, seperti apa posisi manajer? Kita lihat video yang akan saya pertanyakan nanti. Oke, selanjutnya di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol restitusi. Ibu bayangkan, bandingkan mana penghukum, bagaimana kasus. Di sini ada kasus nih, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau penghukum, gini nadanya, kamu ya selalu mengerjakan PR. Sini berdiri kamu, keluar kamu. Nah, seperti itu. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, aduh nak, udah beberapa kali ibu bilang, kamu kok begitu terus ya nak? Kamu gak sayang sama ibu? Kamu gak sayang sama orang tuamu yang pantang-panting ngerjain pekerjaannya berat, sekarang biayain kamunya seperti ini. Nah, seperti itu ya, kalau pembuat merasa bersalah. Nah, kalau teman, posisinya gini, ayolah kerjakan PR-nya, nanti ibu dimarahin loh. Kamu pasti bisa dong.
Nah itu posisi sebagai teman. Selanjutnya kalau pemantau, sini ya nak, ibu lihat catatan, kamu sudah beberapa kali melanggar. Nah kira-kira apa peraturan konsekuensinya? Kira-kira kamu mau ngapain? Nah ini posisi pemantau. Selanjutnya kalau manajer nih, manajer lebih luas. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Jadi si guru itu, tenaga pendidik itu tidak langsung menyudutkan siswa, tapi dia mengajak siswa untuk berdiskusi supaya siswa itu sadar atas kesalahannya, menyadari kekeliruannya. Oh bu, saya tidak mengerjakan PR. Terus kira-kira bagaimana kamu akan menyelesaikan masalahmu? Oh, nah kira-kira kalau anak diajak ngobrol seperti ini, emang gak Bapak Ibu? Enak, anak-anak merasa dihargai, gitu, berasa diakui. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke keyakinan kelas. Di sini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan sih? Nah, menurut dosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik, atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kemudian keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan universal itu seperti apa? Kita nanti lihat contohnya ya Bapak Ibu. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Sebaiknya dibuat oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas ini saya sudah mencoba mempraktekkan Bapak Ibu mengawali semester 2 ini. Saya kemarin mencoba beberapa kelas berdiskusi dengan anak-anak didik saya dengan pelajaran bahasa Inggris, menanyakan keyakinan kelas yang mereka inginkan ketika belajar bahasa Inggris, dan hasilnya sangat memuaskan seperti ini. Nanti saya biarkan ya, saya perhatikan foto-fotonya, selainnya seperti ini. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah dibuat ketika sedang ada pelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya, nah di sini ada kegiatan membuat keyakinan kelas mata pelajaran bahasa Inggris. Pertama, diskusi dulu tentang peraturan. Kira-kira anak maunya apa? Hei anak-anak, nanti selama pembelajaran bahasa Inggris, kalian kira-kira mau apa ya? Ada anak langsung, Bu, gak boleh ada yang berisik misalnya. Bu, gak boleh yang ngomong. Bu, kalau bisa ada ini setiap hari tambah kosakata. Itu dari anak. Bu, kelasnya harus bersih. Bu, ngerjain PR-nya nanti kalau mengulang tugas tepat waktu. Itu anak-anak. Jadi kalau bisa nanti Bapak Ibu nanti akan Bapak Ibu nanti masuk ke kelas masing-masing, nanti coba diskusikan bersama anak didik Ibu. Nanti kira-kira kalau mau belajar IPA bersama saya, kalian mau seperti apa? Tanya keyakinan dulu, anak-anak mau seperti apa. Jadi jangan asal masuk ke kelas ngasih materi seperti dijejelin anak dengan materi, itu anak merasa, oh kok seperti ini ya. Jadi kalau anak diajak bicara, diajak dengan keyakinan kelas, anak-anak akan sadar, suatu saat akan sadar. Oh, kalau ngerjain PR kan saya yang buat. Kalau PR itu harus dikerjakan tepat waktu. Jadi nanti anak akan sadar sendiri bahwa ada keyakinan yang harus mereka perbuat, yang harus mereka laksanakan. Nah ini ada merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas, menetapkan keyakinan di kelas. Nanti keyakinan kelas ini akan saya tempelkan di dinding kelas masing-masing, gitu ya. Ini keyakinan kelasnya. Lanjut, kita nih seperti ini keyakinan kelasnya. Jadi berdisiplin waktu, do assignment on time, mengerjakan PR tepat waktu, add vocabulary list every week, menambahkan kosakata setiap minggu, dan segala macamnya. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Lanjut. Nah di sini, bagaimana pembentukan keyakinan kelas?
Nanti Bapak Ibu tolong ya nanti membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan siswanya seperti ini. Ada panduannya. Pertama, lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Hindari kata jangan, dilarang, tidak. Nah, hindari kata-kata itu. Buat kalimat positif. Misalnya dilarang datang terlambat, diganti jadi datanglah tepat waktu. Tidak mengumpulkan tugas akan didenda. Nggak seperti itu, tapi kumpulkan tugas tepat waktu. Pokoknya tuangkan kata-kata positif. Kemudian sedikit saja Bapak Ibu agar mudah diingat. Kalau yang sebelumnya kita sampai berlembar-lembar, ada 5 lembar ya berarti kalau nggak salah peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu kalau di kelas kalau diminimalisir itu 2 lembar folio. Itu masih kepanjangan, anak-anak tidak akan tahu, tidak akan ingat. Tahu sih tahu, tapi tidak akan ingat. Nah kalau seperti ini, keyakinan kelasnya dibuat per poin, lebih sederhana, katanya lebih fokus. Ini akan mudah diingat oleh anak-anak gitu. Kemudian harus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Contohnya, misalnya dilarang handphone tidak diperkenankan misalnya. Kan di sininya emang di aturannya handphone emang dilarang. Jadi handphone itu nggak usah dimasukkan ke keyakinan kelas karena emang udah aturan sekolah, keyakinan sekolah handphone itu dilarang atau tidak diperkenankan untuk dibawa ke sekolah, ke kelas. Jadi handphone itu jangan dituangkan, dimasukkan gitu. Kemudian sekolah dan kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Artinya tidak terus saja. Ini ya dengerin ya, ini aturan yang harus kalian buat. Pertama 1, 2, 3 ditulis. Itu keliru Bapak Ibu. Jadi cobalah mengajak siswa-siswi kita untuk berdiskusi gitu. Jadi jangan guru saja yang membuat keyakinan kelas. Kita lanjut. Nah, di sini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Anak kalau misalnya bermasalah, kita menstabilkannya misalnya gini. Ada anak misalnya merobek buku temannya. Misalnya di kelas itu ada kejadian anak merobek buku temannya. Kita panggil anak tersebut, ajak ngobrol. Tidak semacam, hei kamu sudah merobek ya? Nanti kamu merobek buku temannya ya? Pulang. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi duduk bersama anak itu, kita ajak ngobrol. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ini stabilkan identitas. Kemudian kita cara menstabilkannya seperti ini Bapak Ibu. Cara menstabilkannya, anak kamu merobekkan itu ya. Ibu di sini tidak ingin menghukum kamu. Ibu ingin mencoba mengajak diskusi kamu ya. Kenapa kamu melakukan itu? Jadi itu enak gitu. Itu menstabilkan identitas. Kemudian kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi kita setelah itu kamu pasti punya dong alasannya kenapa kamu melakukan itu. Kamu bisa cerita sama ibu. Itu enak gak Bu kedengarannya? Enak gitu. Gak kayak menghukum gitu menjadi siswa didik kita. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita kembalikan lagi. Ingat gak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tahu Bu? Apa coba? Harus saling menghormati. Nah itu. Kira-kira kamu merobek buku teman kamu itu sudah menghormati temanmu belum? Anak kira-kira akan menjawab apa Bapak Ibu? Belum, ya kan? Tidak. Nah, nanti anak akan diajak bagaimana solusi cara memecahkan masalah supaya anak itu tidak melakukannya lagi. Anak nanti akan berpikir. Nah, selanjutnya, berikut contoh salah satu siswa kelas 7A yang tertidur di dalam kelas
ketika pembelajaran bahasa Inggris sedang berlangsung. Okay, class. Any question? Okay, good. Hey, Marcel, are you sleeping? Oh, it's okay. You can wash your face and go outside. Okay. Halo Marcel. Marcel tahu nggak kenapa Marcel dipanggil sama ibu? Tahu. Kenapa saya? Karena tidur pas pelajaran ibu. Tidur waktu pas pelajaran berlangsung ya. Nah, tidur itu atau ngantuk itu sangat manusiawi ya Marcel ya, karena ibu juga pernah melakukannya. Nah, ibu ingin tahu nih alasan Marcel, kenapa Marcel sampai ketiduran waktu jam pelajaran ibu tadi? Begadang. Kenapa begadang? Main game. Berapa lama main game? 6 jam. Sampai Marcel itu tidur jam berapa? Sampai jam 1 malam. Nah, Marcel main game terlalu lama itu orang tua marah tidak? Marah, tentu saja ya, karena main game terlalu lama itu tidak baik ya. Nah, kira-kira nih Marcel, tidur di kelas itu baik tidak pada Marcel? Tidak. Nah, di sini ibu tidak ingin menghukum Marcel karena tadi Marcel sudah tidur di kelas. Di sini ibu tidak ingin menghukum Marcel karena tadi Marcel sudah tidur di kelas. Ibu hanya ingin mengingatkan Marcel tentang keyakinan kelas kita. Nah, kira-kira Marcel masih ingat nggak tentang keyakinan kelas kita? Apa coba? Disiplin, tak menolak, saling menghormati. Nah, kira-kira Marcel tidur di kelas itu sudah bertanggung jawab nggak? Sudah disiplin tidak? Tidak nih. Marcel mau nggak memperbaiki masalah ini? Mau. Nah, kira-kira apa yang akan Marcel lakukan supaya tidak ngantuk lagi, tidur lagi di kelas? Tidak begadang. Tidak begadang, kemudian Tidak main game terlalu lama. tidak main game terlalu lama, kemudian Tepat waktu tidur. tidurnya tepat waktu. Marcel mau melakukannya? Mau. Siap? Siap. Mau sejak kapan Marcel mau melakukannya? Sekarang. Oh, saat ini, mulai saat ini ya. Siap ya? Siap. Jadi. Janji. Oke, good. Perasaan saya lega, sudah diingatkan karena tadi tidur di kelas. Ketika sedang pelajaran bahasa Inggris, saya sudah melanggar keyakinan kelas, perbuatan yang kurang disiplin, bertanggung jawab. Saya janji akan memperbaiki supaya bisa menjadi siswa yang lebih baik, disiplin, dan bertanggung jawab pada diri saya sendiri. Terima kasih Ibu Siti karena Ibu sudah mengajak saya memperbaiki masalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firila Belakwetari, saya dari kelas 7B. Perasaan saya lega sesudah diingatkan karena lupa membawa buku catatan. Saya sadar bahwa hal itu sudah melanggar keyakinan kelas dan merupakan perbuatan yang kurang disiplin. Saya janji akan memperbaikinya supaya menjadi siswa yang lebih disiplin dan bertanggung jawab kepada diri saya sendiri. Terima kasih Bu Siti. Baik Bapak Ibu, setelah melihat contoh tadi, kira-kira Ibu sekarang bagaimana perasaannya? Ada gambaran tidak? Apa perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar dan profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini.
bagaimana perjalanan dirinya menjadi AMO, posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab menurut standar nasional pendidikan. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan yang saya bisa aturkan hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Semoga sesi belajar kita hari ini bisa membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, itulah pemaparan materi modul 1.4 dari Ibu Siti Ahdia Nurjana. Sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu. Dewi untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Terima kasih kepada Bu Siti Ahdia atas pemaparannya yang tentang budaya positif yang sangat bermanfaat bagi kita sebagai guru. Untuk pemaparannya sudah jelas menurut saya ya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas ilmunya yang diberikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, acara telah selesai. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Saya atas nama MC dan juga perwakilan dari saya, terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Wahyudin SPDMPD, Kepala SMP Negeri 2 Wigoong, Kabupaten Garut. Alhamdulillah di sekolah saya ada guru penggerak Bu Siti Ahdia yang telah melaksanakan aksi nyata yang berhubungan dengan masalah mendiseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Wigoong, sehingga para guru bisa menambah wawasan dan siswa bisa melaksanakan profil Pancasila sebagaimana yang kita harapkan. Semoga sukses terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neden Kurniawati, teman sejawat dari Ibu Siti Ahdia di SMP 2 Wigoong. Setelah menyimak pemaparan Ibu Siti tentang budaya positif, alhamdulillah saya menjadi lebih paham apa itu paradigma baru, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia yang sangat diharapkan murid. Kita memiliki motivasi intrinsik, posisi kontrol guru, diharapkan kita memposisikan diri sebagai kontrol manager, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang mengajarkan proses kolaboratif murid untuk mencari solusi dan suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Semoga dengan adanya budaya positif di sekolah ini, sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik, yang bisa mencetak peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu Siti, sukses terus dan terus semangat. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.